Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pisang akan mempresentasikan laporan tugas kami yang berjudul Pengaruh debit biogas terhadap daya output pembangkit listrik biogas dari kotoran sapi. Sebelum lanjut ke slide penjelasan, kami akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami, yaitu ada Ahmad Jakit Rapi Mustofa, Aldi Maulana Harjo, Gian Salman Alfariji, Muhammad Royhan Firdaus, Muhammad Wahyu Putranopa, dan Muhammad Jitni Makarim. Latar belakang, dengan meningkatkan krisis energi berbasis fosil di Indonesia, bioenergi khususnya pembangkit listrik biomasa menawarkan solusi berkelanjutan. Laporan ini menggali data penting seperti debit gas, tanah, dan daya output, menunjukkan potensi bioenergi sebagai alternatif utama untuk energi masa depan yang berkelanjutan. Melalui laporan ini, kami berupaya menyajikan data penting ini dalam bentuk grafik dan analisis statistik, sehingga teknologi bioenergi dapat menjadi pilihan yang lebih luas untuk menjaga keberlanjutan energi global. Di sini kami akan menjelaskan mekanisme pengambilan datanya. Data diambil dengan menguji sistem pembangkit dalam keadaan beban dan tanpa beban. Pada pengujian dengan beban biogas dengan tekanan 3 kPa dihubungkan ke flow meter dan sensor suhu sebelum menuju genset. Genset kemudian diberi beban maksimal 1 kW untuk mengamati laju air biogas dan parameter listrik lainnya. Hasil menunjukkan frekuensi tegangan dan arus saat genset dioperasikan dengan beban. Selanjutnya terdapat diagram blok mekanisme pengambilan data. Jadi ini adalah urutan mekanisme pengambilan data pembangkit biogas dengan beban. Dengan pertama-tama gas conditioning, lalu sampai osiloskop. Selanjutnya ada penyajian data. Berikut adalah diagram hasil perhitungan yang diperoleh dari pengujian sistem biogas ketika diberi beban, di mana setiap beban terdiri dari aliran atau debit dan juga daya output. Pada beban 100 watt, daya yang dibutuhkan sebesar 96,642 dan debitnya 0,186. Pada beban 200 watt, daya yang dibutuhkan 195,585 dengan debit 0,185. Pada beban 300 watt, daya yang dibutuhkan 291,338 dengan debit 0,184. Pada beban 400 watt, daya yang dibutuhkan sebesar 384,982 dengan debit 0,183. Pada beban 500 watt, daya yang dibutuhkan sebesar 399,96 dengan debit 0,184. Oke, di sini kita mencari ukuran statistik. Kita menggunakan data pertama yaitu daya. Di sini pertama-tama kita urutkan datanya terlebih dahulu. Kemudian kita mencari ukuran pemusatan data. Yang pertama ada min atau rata-rata. Nilainya yaitu X1 ditambah X2 hingga Xn dibagi dengan N atau jumlah data. Kemudian untuk min kita dapatkan hasil 273,701. Kemudian median atau nilai tengah. Nilainya yaitu pada data ketiga sama dengan 291,338. Kemudian untuk modus sama dengan 0 atau tidak ada modus. Kemudian yang kedua, kita menuju ukuran lokasi. Di sini ada kuartil pertama, rumusnya yaitu N+1 dibagi 4. Kita dapatkan kuartil pertama sama dengan 146,113. Kemudian kita mencari kuartil kedua, nilainya sama dengan median, yaitu 291,338. Kemudian kita mencari kuartil ketiga, rumusnya yaitu 3 dikali N+1 dibagi 4. Kita dapatkan kuartil ketiga sama dengan 392,472. Kemudian ada desil, rumusnya yaitu DI data ke I dikali N+1 dibagi 10. Misalkan kita mencari D3, rumusnya berarti 3 dikali 5+1 dibagi 10. Kita dapatkan untuk desil ketiga sama dengan 175,796. Kemudian ada presentil, rumusnya adalah PI sama dengan data ke I dikali N+1 dibagi 100. Misalkan kita mencari P3, berarti 3 dikali 5+1 dibagi 100. Kita dapatkan nilai sama dengan 17,395. Kemudian ada yang namanya ukuran keragaman data. Kita pertama mencari range. Rumusnya adalah X maksimum dikurangi X minimum. Kita dapatkan range
sebesar 303,318. Kemudian ada interquartile range atau JAK, jarak antar kuartil. Rumusnya yaitu Q3 dikurangi Q1. Kita dapatkan hasil 246,359. Kemudian ada variansi, rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X rata-rata atau X bar. Kita dapatkan variasi sebesar 66,087,83. Kemudian kita mencari standar deviasi, rumusnya yaitu akar dari variansi atau akar 66087,83, yaitu sama dengan 257,07. Kemudian kita menuju data yang kedua yaitu debit. Kita pertama-tama urutkan datanya terlebih dahulu. Kemudian ukuran pemusatan data ada min atau rata-rata, rumusnya seperti tadi. Kita dapatkan min yaitu 0,1844. Kemudian median atau nilai tengah kita dapatkan 0,184. Kemudian untuk modus kita dapatkan 0,184 karena dia muncul sebanyak 2 kali. Kemudian ada ukuran lokasi. Kuartil pertama kita dapatkan hasil 0,1835. Kemudian kuartil kedua kita sama dengan median, kita dapatkan hasil 0,184. Kemudian untuk kuartil ketiga, 3 dikali R+1 dibagi 4, kita dapatkan kuartil ketiga sama dengan 0,1855. Kemudian kita mencari desil. Kita misalkan desil ketiga, kita dapatkan hasil 0,1838. Kemudian ada presentil. Kita misalkan mencari presentil ketiga, kita dapatkan hasil 0,0329. Kemudian ada ukuran keragaman data. Range mencari dengan cara X maksimum dikurangi X minimum, kita dapatkan hasil 0,003. Kemudian interquartile range atau JAK, kita dapatkan hasil 0,0020. Kemudian ada variansi, rumusnya yaitu S kuadrat sigma XI dikurangi X rata-rata. Kita dapatkan variansi sebesar 0,00000256. Kemudian untuk standar deviasi yaitu akar 0,000052 sama dengan 0,0022. Sekian untuk ukuran statistik. Ini saya akan menjelaskan tentang tabel regresi dari data yang telah kita ambil ya, dari referensi. Ya, jadi di sini X-nya itu sebagai ininya ya, namanya debit gas metananya. Lalu di Y ini adalah daya output atau nyatanya, daya output si pembangkit biogasnya itu ya. Nah, dan ini ada X pangkat 2, Y pangkat 2, XY ya, seperti biasa regresi lah. Habis itu dijumlahkan masing-masingnya. Lalu selanjutnya ada persamaan regresinya didapatkan, yaitu dari B1 ini kan ya udah sesuai rumusnya, lalu dihasilkan segini 247,692,3. Lalu B0 ini dihasilkan segini dan dimasukkan ke bentuk umum persamaan regresi, dan ini dipindah ruas si min B1X nya jadi Y sama dengan, inilah persamaan regresinya ya. Ini aslinya Y nya ada topinya gitu, cuman karena di Word tuh nggak tahu gimana caranya ya. Nah, di sini ada korelasi, yaitu dengan rumus dari R ini ya. Ya, seperti ini dari rumusnya, dan ini didapatkan korelasinya segini 2,68589. Ya, seperti itu. Next. Lalu kesimpulannya dari materi ini adalah berdasarkan data-data di atas, peningkatan debit laju alir gas metana pada pembangkit biogas mempengaruhi keluaran daya. Debit meningkat seiring menurun. Hal ini kemungkinan terjadi karena pada awal pengujian suhu genset belum mencapai optimal untuk proses pembakaran.
di dalam ruang bakar genset, sehingga konsumsi bahan bakarnya tinggi. Sedangkan di akhir pengujian kemungkinan suhu di ruang bakar genset telah optimal untuk pembakaran, sehingga konsumsi bahan bakarnya kembali menurun dan sama seperti awal pengujian walaupun beban listrik yang diberikan lebih besar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.